Hal yang biasa kita konsumsi setiap hari, ini bakalan membentuk kita saat ini. Biasanya kalau kita membayangkan apa yang kita konsumsi setiap hari, itu kita bakalan membayangkan kayak makanan, minuman, dan lain-lain ya. Tapi di sini aku bukan cuma mau membahas dari makanan dan minuman aja, tapi aku bakalan membahas dari apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan setiap hari juga. Karena itu adalah hal yang biasanya kita lakukan untuk mental health kita. Oke, yang pertama makanan dan minuman. Kalau kita ngomongin makanan dan minuman, teman-teman semua pasti sudah tahu bahwa kalau makanan junk food sama minuman manis dan makanan yang tinggi kadar garam itu nggak bagus buat tubuh. Ini sudah klasik banget dan banyak orang sudah tahu ya. Tapi di sini aku bakalan membahas dari insight lain yang aku pelajari pada saat perkuliahan, di mana makanan dan minuman ini sebenarnya punya fungsinya masing-masing, mulai dari warnanya, rasanya, dan ini akan berpengaruh pada organ-organ tubuh manusia. Dan ini basicnya dari traditional Chinese medicine. Jadi jangan disamakan dengan teori kedokteran konvensional ya. Balik lagi ke topik, menurut traditional Chinese medicine, makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari itu tergolong dalam beberapa kategori. Seperti contohnya pada pengkategorian warna. Jadi, dalam teori traditional Chinese medicine, ada 5 unsur yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama kayu, api, logam, tanah, dan air. Dan semua ini punya elemen dan unsurnya masing-masing, dan ini juga tertanam pada makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi setiap hari. Contohnya aja ketika kita makan nasi, nasi itu warnanya putih. Warna putih ini melambangkan logam pada teori Wuxing, di mana logam ini akan mempengaruhi paru-paru kita. Jadi teman-teman kalau misal tahu, ada beberapa orang yang mengamalkan puasa pote atau puasa yang makan makanan putih saja, biar auranya itu terpancar. Nah, di mana paru-paru itu tugasnya mengatur kulit. Nah, paru-paru ini dipengaruhi oleh warna putih. Ketika kita banyak mengkonsumsi warna putih, maka juga akan berpengaruh pada kesehatan kulit kita. Dan ini ada 5 warna, putih, lalu ada hijau, hijau ini melambangkan kayu, lalu ada api, api ini melambangkan warna merah, tanah melambangkan warna kuning, logam tadi warna putih, dan yang terakhir air warna hitam. Di samping itu, dari teori tradisional medicine ini juga berpengaruh pada rasanya teman-teman. Jadi misal rasa manis, ini akan berpengaruh pada organ lambung. Organ lambung ini mencerminkan unsur tanah. Ya, dan ini luas banget penjabarannya. Mungkin nanti bakalan aku buat video tersendiri ya. Jadi, ketika kita konsumsi makanan setiap hari, itu sangat-sangat disarankan kita mengkonsumsi makanan yang beraneka warna dan beraneka rasa setiap harinya. Usahakan ada 5 warna yang aku sebutkan tadi, dan ada 5 rasa. Yang pertama ada rasa asam, yang kedua ada rasa pahit, lalu yang ketiga rasa manis, lalu yang keempat pedas ya teman-teman, dan yang kelima rasa terakhir adalah rasa asin. Jadi usahakan ketika kita mengkonsumsi makanan itu ada bermacam-macam warna dan bermacam-macam rasa setiap harinya. Teman-teman semua pasti sudah paham kalau aku sering membahas level energi di setiap emosi. Di makanan itu sebenarnya juga ada tingkat frekuensinya masing-masing teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di dunia spiritual itu ada makanan-makanan yang memang disarankan untuk kita konsumsi karena itu memang kadar frekuensinya itu tinggi. Jadi membantu kita untuk menaikkan vibrasi kita. Kayaknya ini seru juga ya kalau kita bahas di topik tersendiri. Jadi usahakan kalau kita konsumsi makanan setiap hari, itu usahakan beraneka ragam ya teman-teman. Jangan hanya monoton satu saja. Karena kalau kita monoton satu saja, misal kita seringnya makan makanan manis terus, itu akan mengganggu keseimbangan organ tubuh kita. Jadi nanti kesehatan tubuh kita bakalan terganggu. Di samping juga nanti akan mempengaruhi dari emosi. Kalau teman-teman ada waktu, silahkan cari teori Wuxing karena itu berguna banget. Kalau di topik makanan dan minuman nanti bakalan aku bahas lebih lanjut di video yang lain ya, untuk topik-topik yang lebih spesifik tentunya. Lalu untuk tontonan keseharian kita, ini banyak teman-teman yang miss, karena sekarang sosial media itu, utamanya di platform TikTok, atau YouTube, atau Instagram, ini sangat-sangat pengaruh ke kehidupan kita. Secara tidak sadar, ketika kita menonton konten, misal topiknya topik yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual, itu juga akan membentuk
kepribadian kita, di mana kita bakalan lebih terpengaruh atau lebih mudah terangsang secara seksual ketika kita melihat orang-orang yang sesuai dengan kriteria kita dan lain-lain. Dan ini kurang bagus ya, karena ya, teman-teman itu kesusahan untuk menahan masturbasi. Kalau di cewek aku gak tahu apa, cuman kalau di cowok keseringan susah menahan masturbasi. Itu karena salah satunya adalah pengaruh dari tontonan konten setiap hari. Terus teman-teman, tontonan kita misal dari konten-konten di TikTok, ya. Nah, misal teman-teman ini suka nonton gosip, misalnya ke teman-teman suka nonton pertikaian di media sosial, nontonin konten-konten yang galau dan lain-lain yang energinya ini energi level low vibes yang ngebuat kita merasakan emosi-emosi yang gak enak, itu bakalan bahaya untuk alam bawah sadar kita kalau kalian gak bisa melepaskan emosi-emosi itu. Jadi kalau kalian terlalu sering terpapar dengan hal-hal seperti itu bakal membentuk diri kalian sendiri. Dan ini bakalan terekam di otak kalian dan tersimpan di alam bawah sadar dan menjadi diri kalian. Dan diri kalian ini bakalan mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kalian ya seperti yang kalian lihat di sosial media. Dan hal ini yang bakalan membuat kalian mendatangkan permasalahan kalian sendiri. Bukan berarti kalian gak bisa melihat konten-konten yang low vibes ya teman-teman. Cuman, memang disarankan banget untuk menghindari dan mengubah tontonan-tontonan kalian menjadi tontonan-tontonan yang lebih sehat. Dan bukan berarti juga ketika kalian menghindari tontonan-tontonan yang tidak sehat, tontonan-tontonan yang low vibe, kalian jadi parno ketika melihat tontonan-tontonan yang low vibe, teman-teman. Ketika kalian melihat tontonan yang low vibe, kalian bisa menerapkan ilmu pelepasan emosi. Oke teman-teman, jadi kalian sebenarnya gak apa-apa ngelihat tontonan yang low vibe, tapi harus dibarengi dengan pelepasan emosi. Jadi kalian ya biasa aja ketika ngeliat tontonan-tontonan itu. Cuman kalian gak menjadikan itu sebagai favorit, tapi kalian beralih ke tontonan-tontonan yang lebih positif. Karena sayang banget ketika kalian memanfaatkan waktu kalian untuk melihat konten-konten gosip, konten-konten perselingkuhan, konten-konten ribut pertikaian di sosial media yang gak akan selesai-selesai. Kalau di TikTok nih ya, kalau aku amati, kebanyakan ketika ada konten ribut-ribut, komenannya itu pasti, aku sudah scroll TikTok selama 24 jam, tapi kok belum tahu kasus ini. Nah, berhentilah untuk kepo dengan urusan-urusan yang ada di sosial media. Karena dengan kalian menutup rasa kepo kalian dengan hal-hal yang tidak berfaedah untuk diri kalian, itu akan membantu kalian lebih berkembang, menjadikan hidup kalian, diri kalian lebih baik saat ini. Ya, karena apa yang kalian tonton saat ini akan membentuk diri kalian ke depannya, teman-teman. Biasanya kalau kita sudah capek kerja, kita bakalan nyari hiburan-hiburan yang tentunya membuat kita tertawa. Tapi kalau dari saranku, usahakan diselintingi dengan ilmu-ilmu baru yang bisa kalian terapkan di keseharian. Minimal kalian dapat insight baru dari konten-konten itu. Karena sekarang banyak banget konten-konten di TikTok ataupun di YouTube. Ini sudah lama ya kalau di YouTube. Kalau TikTok ini baru beberapa tahun ini yang fokus membahas konten-konten edukasi. Sekarang lagi naik-naiknya. Nah, kalian bisa menonton video TikTok karena biasanya pembahasannya lebih ringan daripada di YouTube ya, teman-teman. Jadi minimal teman-teman dapat insight baru yang bisa kalian terapkan di keseharian. Ya walaupun masa lalu itu adalah sebuah cerita, tapi tetap saja apa yang kita tonton saat ini itu dapat berpengaruh pada masa depan kita. Kalau kalian nggak mau berubah, ya hidup kalian ya bakalan sama aja kayak sekarang. Jadi kunci perubahan sebenarnya adalah satu, utamanya di masa sekarang, masa-masa sosial media yang sangat merebak. Ini yang pertama yang harus kalian ubah adalah ubah apa yang kalian konsumsi. Jadikan apa yang kalian konsumsi itu benar-benar bermutu di hidup kalian. Jadi jangan heran kalau kalian mau memanifestasikan sesuatu hal, gak bisa terjadi atau gagal terus. Sebenarnya gagal itu adalah sebuah cerita. Tapi kalau kalian gak berubah dari sekarang, dari saat ini, ya kalian bakalan sama aja ke depannya, teman-teman. Intinya, mulailah mengubah tontonan kalian saat ini juga. Karena kita ini hidupnya saat ini juga, detik ini juga. Sebenarnya masa depan dan masa lalu itu nggak ada, teman-teman. Jadi adanya saat ini aja. Kita hidup saat ini, detik ini juga. Segitu aja video ini. Untuk kamu yang mau daftar session
one-on-one self improvement, bisa banget kunjungi akun TikTok di Daniel Self Improvement. Di situ ada Linktree. Kalian bisa chat WhatsApp-nya, atau aku bakalan tulis nomor WhatsApp-nya di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, bye-bye.